Honda WR-V. Ini salah satu small SUV terbarunya Honda yang sebenarnya bikin banget penasaran, dan kita bakal ada di Bali untuk nyobain ini selama 3 hari ke depan. Kita bakal tahu impresinya seperti apa dari drivingnya, handlingnya, performanya, dan masih banyak hal lain, dan juga fitur-fiturnya yang katanya juga itu mantep-mantep dan canggih. Apakah itu bisa berguna? Pokoknya pantengin aja terus videonya untuk tahu seperti apa Honda WR-V ketika dikemudikan di jalanan. Oke. Salah satu nilai jual Honda WR-V adalah usungan fitur Honda Sensing nih. Di tipe RS CVT with Honda Sensing ini merupakan tipe tertingginya yang bandrolnya itu masih dekat sama 300 jutaan. Tepatnya itu sekitar 309 jutaan. Dengan fitur paketan Honda Sensing, banyak banget kondisi-kondisi di jalan yang dipermudah oleh bantuan fitur keselamatan aktif ini. Mulai dari cruise control adaptif yang selalu kami gunakan saat konvoy. Fitur ini tuh bekerja dengan minimal kecepatan 30 km per jam dan bisa mengikuti kecepatan dan jarak kendaraan di depannya. Kemudian ada fitur anti tabrak otomatisnya nih yang beberapa kali bekerja ketika mobil dianggap terlalu mepet dengan objek di depan dan punya potensi tubrukan. Memang agak mengagetkan ketika mobil mengerem sendiri, tapi bisa dibayangin gak sih manfaatnya saat memang pengemudi itu lagi lengah dan kecelakaan tuh bisa dihindari dengan adanya fitur ini. Kemudian kamera parkir dan kamera pada sen sebelah kiri juga bisa ditampilkan di layar sentuh head unit. Ini juga sangat membantu kami mengetahui kondisi di sekitaran mobil. Semua usungan fitur-fiturnya sebenarnya udah cukup lengkap dan semuanya tuh berguna ketika mobil ini dikendarai. Paling hal kecil yang dirasa kurang seperti pedal shifter dan juga rem parkir elektrik yang akan lebih baik kalau ada di mobil ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian driving impression ya. Jadi mobil ini cukup menyenangkan lah kalau menurut gua, dengan dimensi yang kecil. Dari kemarin kita lewat jalan-jalan kecil di sekitaran Bali dan itu padat, terus udah gitu nggak semuanya mulus dan banyak tikungan-tikungan dan tanjakan-tanjakan. Nih kayak sekarang kita turunan, jadi gue bicara handlingnya dulu karena mobil ini terus terang secara handling menarik dan lumayan fun to drive, khususnya untuk driver ya, walaupun mungkin ada catatan tersendiri untuk penumpang terutama di bagian belakang. Tapi untuk ketika kita nyetir ini mobil enak banget, stiff, udah gitu mungkin wheelbase-nya juga pendek, jadi dia lebih lincah gitu, lebih tajam, lebih presisi untuk urusan handling ketika kita bermanuver atau berakselerasi. Ini mobil termasuk enak, anteng lah gitu. Kalau misalnya dibilang lo nggak usah pakai stabilizer tambahan, bisa memacu mobil ini tuh terutama di jalanan-jalanan luar kota kayak gini jadi lebih enak. Walaupun memang konsekuensinya gue ngerasa suspensinya memang agak sedikit keras ya. Oke lah, orang boleh bilang ini sebuah SUV makanya keras, tapi karena ini diperuntukkan untuk di perkotaan, harusnya sih Honda bisa lebih berkompromi untuk ya kasih kelembutan dikit lah di redaman suspensinya, jadi biar nggak terlalu kaku gitu. Ya untuk anak-anak muda gitu, dari gua ya pasti seneng-seneng aja ya kayak gini. Tapi kan kalau misalnya orang yang rada ini atau dia mungkin juga pengen mobil harian yang lebih nyaman, ya ini bisa sedikit direvisi sih untuk urusan redaman suspensinya. Tapi secara overall ini mobil punya handling yang oke banget. Terus sekarang kita ngomongin performa ya. Dia pakai CVT, terus mesinnya juga ini sama kebanyakan mobil-mobil Honda, 1500 cc, tenaga 121 PS ya. Terus torsinya 145 Nm gitu. Ini sama-sama HRV, bahkan mungkin secara bobot harusnya karena ini lebih kompak jadi bisa lebih ringan, jadi power to weight rasionya bisa lebih bagus. Yang gua rasain sih memang seperti itu, walaupun memang lebih apa ya, jadi kayak lebih seragam sih. Sekarang mobil-mobil Honda tuh karakter ininya tuh sama semua, dan gua temukan di sini juga, apalagi dengan mesin yang sama ya, walaupun dengan bodi yang lebih kecil. Tapi ya memang nggak ada masalah dengan semua, akselerasinya cukup lumayan enak, walaupun sekarang transmisi CVT-nya apalagi yang punya Honda kan, aduh terkenal yang paling oke ya CVT-nya. Nah, kayak sekarang juga tanjakan lo dari berhenti buat maju lagi juga mesin nggak terlalu teriak banget, mobil juga bisa naik ke atas. Jadi ini secara transmisi dan mesin sebenarnya cukup oke, dan harapannya dengan bobot dan power to weight ratio yang lebih ringan, konsumsi bahan bakarnya bisa lebih oke dari minimal dari Honda HR-V atau Honda BR-V lah gitu ya, sama-sama saudaranya dan pakai platform dan mesin yang sama. Kira-kira kayak gitu. Kesimpulannya, mobil fun to drive itu nggak perlu mahal.
Dan dengan karakter khas Honda, WRV ini kita anggap berhasil menjadi salah satu mobil yang menawarkan sejumlah hal untuk dipertimbangkan. Dimensinya yang compact, handling yang gesit, tajam dan juga presisi, mesin yang bertenaga dan juga irit BBM, serta fitur keselamatannya lengkap dan juga canggih. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau kalian ada komen-komen silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video gue selanjutnya.